Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Nadia Ramadhani, NIM 2023-4112. Ini saya akan menjelaskan ringkasan dari materi-materi perencanaan SDM. Yang pertama ada karir adalah rangkaian pengalaman kerja yang dialami seseorang sepanjang kehidupan profesionalnya, mencakup sikap dan perilaku individu dalam menjalankan pekerjaannya. Pengembangan karir merupakan bagian dari pengembangan sumber daya manusia yang bertujuan mengidentifikasi dan mengembangkan potensi pegawai agar dapat mencapai posisi atau jabatan tertentu sesuai dengan jalur karir yang telah ditetapkan organisasi. Ruang lingkup pengembangan karir meliputi perencanaan karir individu dan perencanaan karir organisasi. Pengembangan karir dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan diklat untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja pegawai, serta program non-diklat seperti promosi dan mutasi jabatan. Tujuan pengembangan karir adalah memberikan kejelasan arah karir pegawai, meningkatkan daya tarik organisasi, serta menyesuaikan kebutuhan pegawai dengan peluang karir yang tersedia. Manfaat bagi organisasi adalah terjaganya kualitas dan berkelanjutan sumber daya manusia, sedangkan bagi pegawai dapat meningkatkan tanggung jawab, potensi diri, dan tenaga kerja. Tahap pengembangan karir terdiri dari tahap penjajakan, pemantapan, pemeliharaan, dan kemunduran sesuai dengan usia dan perkembangan individu. Latihan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan kemampuan dan perilaku kerja pegawai melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Manajemen karir dapat menggunakan siklus Greenhouse yang meliputi eksplorasi diri, penetapan tujuan, penyusunan strategi, pelaksanaan, dan umpan balik. Promosi karir adalah perpindahan ke jabatan yang lebih tinggi dengan tanggung jawab dan imbalan yang lebih besar sebagai bentuk penghargaan. Atas prestasi kerja. Selanjutnya ada manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah proses berkelanjutan untuk memastikan karyawan mencapai tujuan organisasi melalui penilaian kinerja individu dan tim. Tujuan utama manajemen kinerja adalah meningkatkan produktivitas dan menyelaraskan tujuan individu dan organisasi, serta memberikan umpan balik dan penghargaan bagi karyawan yang berprestasi. Proses manajemen kinerja meliputi perencanaan kinerja, pemantauan, dan evaluasi. Penilaian kinerja dilakukan menggunakan indikator kinerja utama dan kompetensi dengan prinsip keadilan, objektivitas, dan transparansi. Dalam kondisi krisis, manajemen kinerja menuntut fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Budaya kinerja yang positif dan keterlibatan aktivitas karyawan menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas dan keberhasilan organisasi. Selanjutnya ada kompensasi. Kompensasi adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawan sebagai balas jasa atau kontribusi dan kinerja yang dihasilkan, baik dalam bentuk finansial maupun non-finansial. Tujuan memberikan kompensasi antara lain menciptakan kepuasan kinerja, meningkatkan motivasi, menjaga stabilitas karyawan, serta mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dan yang terakhir, kesimpulan. Manajemen karir, manajemen kinerja, dan kompensasi merupakan unsur penting yang paling berkaitan dalam pengelolaan sumber daya manusia melalui perencanaan yang baik, pengembangan kompetensi, penilaian kinerja yang objektif,
serta sistem kompensasi yang adil. Organisasi dapat meningkatkan kualitas dan motivasi karyawan sekaligus mendukung pencapaian tujuan organisasi secara berkelanjutan. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.